Di program kita yang diadakan oleh TKIT Insan Madani, dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita bisa hadir dalam majelis online dalam rangka untuk memperbaiki dan belajar bersama kualitas pengasuhan kita menjadi orang tua yang menjalankan amanah, diantaranya menjaga fitrah anak-anak kita agar tumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan, yaitu memiliki yang namanya fitrah tauhid dan fitrah-fitrah lainnya. Di pagi ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan fasilitas teknologi online, di mana kita tahu bahwa kita belum bisa berkumpul seperti biasanya, tetapi di balik kesulitan yang kita hadapi, kita mendapatkan yang namanya kemuliaan, yaitu kemudahan-kemudahan lewat fasilitas online yang saat ini sudah kita manfaatkan. Inilah bukti firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dan kesulitan ada kemudahan. Jadi kita rasakan sulitnya kita berkumpul, tapi berbarengan juga dengan kemudahan, di mana kita terkoneksi lewat teknologi dari manapun saat ini berada. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, di saat orang mungkin sedang pandemi, di mana orang disuruh berbulan-bulan di rumah, pastinya stres luar biasa ya, karena tidak terkoneksi dengan pihak manapun. Hiburannya paling cuma nonton TV ya di rumah, sampai hafal semua iklan kan gitu. Ya, bagi yang punya pasangan, alhamdulillah masih punya hiburan gitu. Kasihan saudara-saudara kita yang jomblo gitu, keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana gitu. Tapi alhamdulillah hari ini nggak seperti itu ya. Pagi ini kita berbicara tentang salah satu akhlak atau karakter utama orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, yaitu mendidik anak menjadi ortu yang penuh dengan cinta. Dan hakikatnya ini adalah bagian dari apa yang menjadi akhlak utama seorang ayah dan seorang bunda, di mana akhlak utama seorang ayah dan bunda diantaranya adalah menjadi orang tua yang penuh dengan cinta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb bagi manusia, di mana Allah memulainya dengan sifatnya atau namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian juga sejatinya kita sebagai makhluknya meniru atau mengaplikasikan asma Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam kehidupan kita. Dan itulah sejatinya yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Sehingga hakikatnya agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Bahkan terutama dengan anak-anak yang menjadi salah satu yang harus kita berikan kepada mereka. Kenapa? Karena sejatinya anak-anak di awal-awal tumbuh kembangnya, mereka tidak bisa menerima akal mereka dengan sempurna karena akal mereka belum tumbuh ya. Di awal-awal emosi mereka lah yang lebih mudah untuk atau aktif pertama kali, dan emosi mereka hanya bisa menyerap dari sekitarnya, khususnya dari orang tuanya, yaitu bahasa-bahasa yang sesuai dengan perasaan mereka. Dan perasaan atau bahasa yang bisa mereka serap itu sangat mudah adalah bahasa cinta. Sehingga dalam hal inilah mengapa kita berupaya untuk mewujudkan bagaimana anak-anak di awal-awal tumbuh kembangnya bisa mendapatkan kebutuhan dasar mereka, emosi yang tenang, yaitu dengan bagaimana mereka mendapatkan cinta. Dan ketika cinta ini tidak mereka peroleh di masa kecilnya, di mana mereka lebih banyak mendapatkan hal-hal yang buruk, di antaranya justru orang tua yang dipandang kasar atau orang tua yang cuek ya. Karena sejatinya kalau sekarang ada terminologi toxic parenting ya,
toxic parenting itu orang tua yang melakukan toxic. Tentu kita berbicara toxic parenting dalam kacamata evaluasi diri kita sebagai orang tua. Jadi jangan disalahgunakan karena sekarang banyak terminologi yang ada di masyarakat disalahgunakan. Kayak misalnya toxic parenting itu justru yang memproklamirkan atau mempropagandakan adalah pihak anak. Sehingga banyak anak-anak yang dengan dalih toxic parenting menjadi alasan untuk kurang ajar sama orang tua. Dan itu bukanlah hal yang dibenarkan dalam Islam. Makanya beberapa kali dalam sajian atau seminar yang kami adakan, kami harus memberikan disclaimer dulu. Ya, misalnya siapa yang mengikuti kajian parenting, maka pahamilah kajian parenting itu adalah buat kita sebagai orang tua. Buat kita sebagai orang tua. Ya, jadi jangan setelah ikut kajian parenting kita malah mengevaluasi orang tua kita gitu. Ya, misalnya ketika kita ikut kajian parenting langsung bilang, nih berarti bapak gue ngaco nih. Ya, emak gue nih, parah banget emak gue, nggak pernah ikut kajian parenting sih dari dulu. Makanya nih gue jadi begini. Tidak seperti itu. Maka jangan sampai mengikuti kajian parenting malah mengaplikasikannya untuk mengevaluasi orang tua kita. Apapun yang mereka lakukan dan berbuah kepada kita di masa ini tidak menjadi sebab untuk kita mengevaluasinya. Karena kajian parenting adalah ilmu untuk kita belajar mengevaluasi diri kita sebagai parent. Maka begitu kita belajar misalnya istilah toxic parenting, kita mengevaluasi diri. Apakah jangan-jangan kita termasuk orang tua yang toxic? Di antara orang tua yang toxic, di antaranya bukan sekedar melakukan kekerasan verbal, yang dimana itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak disukai anak, bahkan itu bertentangan dengan bahasa cinta yang mereka butuhkan. Tapi juga orang tua yang toksik adalah orang tua yang mengabaikan anak. Jadi salah satu bentuk toksik yang sekarang muncul di masyarakat atau dilakukan oleh orang tua adalah pengabaian, sehingga anak-anak menjadi apa yang disebut neglected children, ya, anak-anak yang terabaikan. Nah, pengabaian itu juga bentuk sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya tidak dicintai. Dan ketika seorang anak merasa tidak dicintai di masa kecilnya, maka naluri manusia itu dia membutuhkan untuk mendapatkan cinta. Maka sikap kita yang tidak mampu memberikan cinta berujung kepada pencarian anak-anak secara liar ketika remaja. Itulah awal dari mereka menjadi pribadi yang caper, bahkan mudah jatuh ke perangkap lelaki yang buruk, ya, mudah jatuh ke perangkap orang-orang predator seksual. Lagi-lagi karena kebutuhan akan cinta yang tidak dipenuhi. Ya, dan itu yang kita kenal sebagai tangki cinta, tank of love. Ya, para ahli menyebutnya seperti itu. Di mana setiap harinya mereka membutuhkan asupan cinta dari orang tuanya. Jadi mereka punya tangki yang harus dipenuhi. Kalau mereka tidak mendapatkan dari orang tuanya selaku SPBU utama yang mengisi tangki ini, maka mereka sangat berpeluang untuk mencari SPBU palsu di luar, di mana kita tidak bisa hindari. Disitulah muncul para predator seksual. Saya pernah misalnya menangani kasus seorang wanita yang muslimah di sebuah sekolah Islam. Dia pulang sekolah, lagi-lagi ya mungkin bukan sebagai sebuah tradisi, tapi dia membuka jilbabnya dan memang wanita ini terlihat cantik. Dan dia pulang sekolah, dia memakai fasilitas busway di Jakarta, Transjakarta. Jadi dia jalan ke halte, dan di halte dia nunggu busway pulang sampai dekat rumahnya. Suatu hari dia pulang dari sekolahnya dan dia nunggu busway. Dan waktu dia menunggu datang ada seorang laki-laki yang itu mungkin boleh dibilang preman di sana, yang biasa nongkrong di sana. Nampak memandang wajah dia aja. Dan itu membuat dia merasa risih gitu. Membuat dia merasa nggak nyaman. Akhirnya dia protes. Ngapain sih mas ngeliatin saya gitu. Dan macam-macam ya gitu. Laki ini malah tersenyum. Ya, kemudian wanita ini masih melihat laki-laki ini kok melihatin dia. Akhirnya dia nggak tahan. Udah mulai kasar tuh di cewek ini ngomong. Lu kok gitu lagi gue nggak nyaman, gue lapor polisi lu. Ngapain lu ngeliatin-ngeliatin gue kayak gitu. Si cowok bukannya meladeni malah senyum aja. Dan kemudian mengatakan apa?
Gak apa-apa, laporin aja ke polisi, kalau perlu ke satpol, ke tentara gitu. Gua rela di penjara ya, demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Ya, demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Si cewek ini awalnya kesel, apa sih lu, rese banget gitu. Tapi begitu busway yang ditunggu datang, busnya datang, dia langsung masuk ke dalam bis itu dalam keadaan kesal. Tapi apa efeknya? Selama di mobil, selama di bis, dia malah kepikiran kalimat yang nggak pernah didengar itu. Melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Langsung dia mikir, masa sih mata gue indah? Masa sih gitu. Maka akhirnya dia lihat handphone. Coba gue lihat dulu langsung dilihat handphonenya, liatin. Dia lihat gitu. Nggak percaya, pulang, dia langsung cari cermin. Tahu kenapa? Karena ternyata ada bagian bahasa cinta yang nggak dia peroleh di masa kecil, khususnya dari ayahnya. Apa itu? Dia nggak pernah dipuji, dia nggak pernah diperhatiin gitu. Ini ada cowok sekali ketemu menunjukkan perhatiannya, ya langsung diperiksa matanya, iya mata gue indah juga ya. Gitu. Dan akhirnya besoknya dia sengaja datang ke busway tadi, sengaja cari cowok itu pura-pura gitu. Cowok yang tadi itu dicari pura-pura. Ya, dia tahu cowok itu kan preman di situ. Padahal udah bis udah lewat nih, dia masih nungguin aja. Bisnya lewat masih nungguin aja. Begitu cowok ini datang pura-pura aja dia. Gitu. Cowoknya negur lagi, ih si mata cantik datang juga gitu. Dia, apa sih lu? Gitu, pura-pura gitu, tapi seneng gitu. Singkatnya mereka akhirnya dekat, kenalan, pacaran. Dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, perempuan ini pacarannya kebablasan dan hamil pada masih SMA. Waliyazubillah. Dan di sini kita dapat sebuah pelajaran betapa mengerikannya ketika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi dari orang terdekat, yaitu orang tuanya. Anak-anak tidak mendapatkan kebutuhan cinta dari orang tuanya, diperlakukan dengan bukan hanya dengan kata-kata kasar, bahkan diabaikan. Diabaikan itu suatu menyakitkan sebenarnya. Jadi jangan berpikir, sama cuekin aja Pak Ustadz. Sebagian ortu merasa cuek itu cool gitu, atau merasa biasa, padahal bagi anak-anak itu menyakitkan. Ya, kalau istilahnya kacang itu gurih, dikacangin perih gitu. Makanya di dalam Islam hukuman terberat yang dilakukan Allah kepada hambanya bukan hanya dilemparkan ke neraka. Bahkan Allah sudah memberitahu hukuman berat itu ketika di hari kiamat, yaitu ada hamba-hambanya yang diabaikan. Kata Rasulullah, salasu la yanzurullah fi yaumil qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak ingin melihatnya dari kiamat. Kalau Allah tidak ingin melihatnya berarti Allah udah cuek banget. Nggak perlu lagi diperhatiin, udah tempatnya jelas neraka gitu. Makanya para ulama mengatakan 3 orang tidak dilihat oleh Allah dari kiamat ini melakukan dosa besar. Siapa saja mereka? 1, al-uququl walidain, orang durhaka sama orang tua. Yang kedua, ya Anisa al-mutasyabihat minan nisa ibirijal, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga ada youth, laki-laki yang nggak punya sifat cemburu. 3 dosa ini dosa besar kata para ulama, sehingga saking marahnya Allah nggak mau lagi menengoknya. Berarti betapa Allah tidak lagi memberikan cintanya itu kepada makhluknya yang melakukan 3 hal ini. Berarti diabaikan itu sesuatu yang sebenarnya menyakitkan. Maka pengabaian kepada anak juga sesuatu yang menunjukkan betapa mereka sejatinya ya merasakan sakit jiwanya. Makanya salah satu kezoliman ortu, bahkan Ibnu Qayyim mengungkapkan dalam kitab Tuhfa al-Maudud, diantaranya adalah orang tua yang cuek. Ya. Wa kamiman ashqa waladahu fil zatakabadi fi dunya wal akhirah. Kata beliau, betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya di dunia dan akhirat. Ya, kata beliau bi ikhmalihi, dengan tersebab cueknya. Cuek terhadap anaknya. Watar kita dibihi, dia tidak mau mendidik adab anaknya. Ketiga, wa i'anatahu lahu ala syahawatih, dan dia memfasilitasi syahwat anaknya. Jadi dari ungkapan Ibnu Qayyim kita dapat bentuk kezaliman ortu yang membuat anak merusak itu diantaranya apa? Yaitu ketika ortu dalam hal ini cuek.
Maka cuek itu lawan juga dari cinta. Jadi bukan sekadar kekerasan verbal atau kekerasan fisik, kekerasan pengabaian juga sesuatu menyakitkan. Makanya jangan sampai anak kita, apalagi yang perempuan. Perempuan itu kan makhluk yang butuh perhatian. Makanya dalam Quran diisyaratkan perempuan itu makhluk yang butuh perhatian. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 18 kata Allah, "Amma yunasha'u fil haliyah wa huwa fil khisami ghairu mubin." Apakah kalian akan jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan? Sementara wanita diciptakan suka berhias, ya. Para ulama mengatakan wanita memang tabiatnya suka berhias. Ya, ibu-ibu pasti paham lah. Mengapa kalau ibu-ibu mau acara online ini aja itu dari subuh mungkin udah siapin jilbab yang terbaik kan gitu ya. Apalagi mau kondangan, kalau udah di depan cermin itu pakai pensil alis, itu bapak-bapak suaminya mesti sempat umroh dulu ya, mungkin main futsal ya, bahkan mungkin menaklukkan dunia gitu ya. Ya karena ibu-ibu nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung di depan layar atau datang ke kondangan. Karena harus dipastikan antara alis kanan, alis kiri simetris kan gitu. Jangan sampai jilbab pakai sama kaos kaki nggak matching warnanya. Jilbabnya gambar SpongeBob, kakinya Hello Kitty, kan itu terjadi perseteruan. Ibarat cebong sama kampret, nanti berantem kan orang nggak suka. Makanya ibu-ibu pasti dandan nggak kayak saya. Saya kalau ibu tahu saya kan habis ngantar anak saya tuh habis bela diri. Itu saya nggak nyetir kenceng buru-buru masuk parkiran gitu ya. Kemudian saya tinggal ambil baju, jebret, selesai. Tinggal gini-gini selesai. Gitu. Itu karena laki-laki berbeda. Nah, apa makna perempuan suka berhias? Kata para ulama, tidaklah wanita suka berhias kecuali untuk menarik perhatian. Karena wanita ingin dapat perhatian. Sehingga salah satu bahasa cinta bagi seorang wanita itu diperhatikan. Makanya panggilan-panggilan yang menunjukkan perhatian itu lebih disukai wanita. Contoh, kenapa Rasulullah memanggil istrinya itu bukan dengan solehah? Karena wanita lebih suka dipanggil dengan perhatian. Seperti, ya Humairah, hai si pipi merah. Rasul perhatiin banget kalau pipi aku merah. Karena sebagian besar wanita itu lebih suka dipanggil dengan panggilan yang menunjukkan perhatian seorang kepada dia. Si pipi, lesung pipi mana? Si bulu mata lentik, si kulit putih mana? Si bule rambut pirang mana? Lebih disukai. Selama itu bentuknya pujian. Jangan si badan gentong mana ya, jangan. Itu menyakitkan banget gitu. Ya, yang pas gitu ya. Yang kira-kira dia merasa diperhatikan. Ya. Makanya kalau memanggil anak perempuan itu yang lebih baik itu memanggil dengan panggilan cantik gitu. Supaya dia kenyang dengan panggilan ini. Jangan, bukan berarti nggak boleh ya panggilan solehah, tapi lebih utama panggilan yang diajarkan Rasul kepada wanita, karena perempuan lebih senang dipanggil karena ketertarikan terhadap fisiknya itu tadi. Ya, nah karena itulah wanita disebut makhluk yang suka perhatian. Ya. Itulah mengapa kalau wanita nggak dapat perhatian larinya ke mall ya, karena di mall ada perhatian. Nah ini awal wanita suka ke mall ya, karena nyari perhatian ya. Kan di mall sama di bandara itu banyak perempuan ya, karena di sana tempat yang banyak ya perhatian. Nah ini salah satunya mungkin. Baik ya. Maka itulah salah satu kenapa orang tua yang tidak bisa memberikan ini kepada anaknya berpeluang untuk membuat anak-anak mencari sendiri kepada pihak yang salah. Tangki cintanya. Apalagi kalau ditambah kekerasan pengabaian ini ditambah lagi dengan kekerasan fisik. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang sangat buruk di hadapan anak-anak ya. Sehingga membuat anak-anak terluka jiwanya. Anak-anak yang merasa tidak dicintai, dan ini memang salah satu boleh dibilang tantangan dalam pengasuhan itu, bukan sekadar mencintai anak. Ini perlu saya sampaikan di awal. Karena gini, karena tidak ada satu orang tua pun yang tidak mencintai anak. Saya percaya itu. Nah, pertanyaannya, masalahnya bukan orang tua tidak mencintai, tapi apakah anak merasa dicintai? Ini penting. Karena banyak ibu-ibu, mungkin kalau saya survei waktu saya pernah jadi konselor, ibu-ibu cinta nggak sama anaknya? Oh cinta loh Ustaz, saya nggak cinta. Tapi pernah nanya nggak ke anak-anak? Ya,
menurut kamu mamah gimana? Bawel, ngomel mulu. Ya. Jadi yang muncul di anak-anak malah persepsinya berbeda. Kalau mama menganggap itu cinta, kalau anak-anak rese, mama ngomel mulu. Kayak nggak sayang banget sama aku. Itulah mengapa Quran membuat isyarat bahwa bukan sekedar berapa banyak cinta kita yang kita berikan ke anak, tapi seberapa banyak anak menerima cinta kita dan merasakannya. Saya kasih contoh bagaimana situasi yang dialami Nabi Yakub di dalam surat Yusuf ayat 8, ketika Yakub dipersepsikan oleh anaknya sebagai orang tua yang tidak mencintai anak-anaknya, khususnya selain Yusuf dan Bunyamin. Jadi apa yang kita pahami, Yakub itu seorang nabi. Dan pasti dia memiliki sifat cinta. Tapi ternyata anaknya, khususnya Yusuf dan di luar Yusuf Bunyamin mengatakan apa? Disebutkan dalam Al-Quran, wa qalu, mereka berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abinna minna. Sungguh Yusuf dan Bunyamin, saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Jadi mereka merasa ayah itu sayangnya cuma sama Yusuf doang. Sama Bunyamin doang, sama saya enggak. Sama kami enggak. Nahnu usbah, padahal kita ini kelompok yang lebih besar. Kita ini anak ayah yang lebih besar. Sementara ayah itu sayang cuma 2 orang doang. Gitu. Nah, ini salah satu problema dalam pengasuhan. Problema dalam pengasuhan itu adalah bukan sekadar ortu yang penuh cinta, tapi ortu yang tidak mampu meyakinkan anaknya dicintai. Karena ada ortu yang merasa mencintai anaknya, tapi ketika anaknya ditanya, enggak, mama jahat, omel mulu, papa apalagi, enggak pernah peduli sama aku. Ada papanya berargumentasi gini, papa itu enggak pulang-pulang demi kamu, nak. Papa itu banting tulang, sampai tulang papa habis, tinggal daging doang, kamu tahu. Ya melemak lah gitu ya. Itu karena kamu. Tapi bagi anak enggak. Papa pulang hanya dengan uang. Emang uang itu nggak bisa membuat aku merasa tenang. Aku iri sama teman-temanku. Teman-temanku itu dia sama papanya kalau dia lagi pagi-pagi dia anterin. Papa nggak pernah nganterin aku. Tapi papa bantah. Tapi papa kan biayain kamu. Iya, tapi aku tuh kesel. Waktu ulang tahun teman-temanku aja sederhana, papanya ngasih ucapan selamat, papa nggak pernah. Papa cuma ngirimin uang doang. Aku tuh kesel, kayak apa aku? Jadi pertama, kita punya problem dalam urusan masalah cinta ini bukan sekedar sejauh mana besarnya cinta kita. Sehingga materi ini sebenarnya materi yang harus tersambung dengan sejauh mana anak merasakan cinta kita. Karena ortu yang penuh cinta belum tentu membuat anak merasa dicintai. Karena bahasa cinta itu kadang-kadang bahasa yang sifatnya sangat subjektif. Itulah kenapa ada buku namanya Love of Language, ya, 5 bahasa cinta. Yang itu sebenarnya ngambil dari Bible, konon seperti itu. Tapi sebenarnya dalam bahasa cinta yang versi Quran atau versi hadis juga banyak diucapkan hal-hal seperti bagaimana mengungkapkan cinta. Sejatinya kita dapat inspirasi bahwa urusan mencintai yang harus dilakukan kepada anak-anak itu sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Maka pertama, dalam upaya membuat anak-anak merasa dicintai, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mentreatment anak secara personal lebih utama daripada secara komunal. Apa maksudnya? Kalau kita punya anak lebih dari 1, misalnya 3, 4, bahkan 5, maka jangan kita cukup dengan mengatakan cinta sebagai bentuk cinta dengan cara yang klasik. Cara yang klasik itu apa? Anak 5 dikumpul-kumpulin, kemudian ibu atau bapaknya ngomong, papa sayang sama kalian semua. Bagi anak tuh nggak berkesan. Walaupun kita pernah ngucapin itu. Karena yang dibutuhkan anak itu dirinya merasa istimewa. Salah satunya daripada ngumpulin anak 5 ini, mendingan satu anak satu-satu diajak jalan berdua. Kemudian bilang gini, papa sayang sama kamu. Kamu nggak usah bilang sama adik kamu ya. Cukup kamu aja yang tahu. Padahal kita ngomong juga sama adiknya begitu. Kita ngomong juga sama adiknya. Tapi bagi dia personal. Itu pula yang menyebabkan kenapa Rasulullah ada waktu berduaan saja yang disebut paralis dengan alone time. Berdua dengan sahabat. Rasulullah kadang berdua dengan Umar. Kadang Rasul berdua dengan Abu Bakar. Kita tahu ada peristiwa Rasulullah ketika digigit
di Gua Thur itu bersama Abu Bakar. Rasulullah kadang mengambil satu anak untuk naik naik ontanya, di antaranya Abdullah bin Abbas. Di waktu yang lain Rasulullah mengajak Mu'az bin Jabal naik ontanya. Karena suatu hari Rasulullah memanggil Ali untuk menemuinya, berdua saja. Mengapa Rasul melakukan ini? Salah satunya, setiap kita merasa diri istimewa dan dicintai kalau diperlakukan secara personal. Mengapa ibu-ibu paling sebel kalau misalnya dapat broadcast ucapan ulang tahun tanpa menyebut nama? Kami dari keluarga besar, itu sebagai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, itu kita biasa nggak kita baca. Tapi ketika dapat sebuah WA, katakanlah broadcast segini, Assalamualaikum, misalnya misalnya sini siapa ya, Bunda Mama Irfan misalnya, sini yang saya lihat nih, atau Assalamualaikum Bunda Dewi misalnya, Bunda Dewi, makasih ya sudah menjadi ini, misalnya kata-kata selamat Hari Raya Idul Fitri, ya mohon maaf lahir dan batin, Assalamualaikum Bunda Tri, orang merasa diperlakukan. Jadi kalau selama ini kita tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat personali di dalam diri anak-anak, maka kita tidak mampu membuat mereka merasa dicintai. Itulah mengapa salah satu puncak dari cinta sampai mengenali betul karakter dari masing-masing sahabat, masing-masing anak. Kalau Rasulullah melakukan kepada sahabat maksudnya. Puncak dari cinta sampai tahu bahwa anak itu nggak bisa disamain. Anak itu adalah unik. Anak is unik karena mereka individu yang berbeda, sehingga treatment yang membuat mereka merasa dipahami, dicintai itu adalah ketika disesuaikan dengan mereka tanpa kita mengubah prinsip dasar dalam pengasuhan gitu ya. Satu contoh misalnya ketika Rasulullah memperlakukan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, itu berbeda. Abu Bakar tuh sahabat yang melankolik, dan Rasulullah tidak mengatakan Abu Bakar kamu kayak Umar dong, tidak. Umar sahabat yang keras ya, dan selalu berpikirnya sesuatu yang keras. Utsman pemalu, maka Rasulullah kalau ada Utsman lagi pakai gamis dan betis Rasulullah tersingkap, Rasulullah buru-buru menutupnya. Sampai ada sahabat nanya, kenapa? Padahal tadi kamu biasa aja wahai Rasul, karena Utsman ini lebih malu daripada gadis yang dipingit. Pemahaman seseorang ketika dia mampu membuat dirinya mencintai adalah memperlakukan seseorang itu dengan sesuai dengan keunikannya. Maka orang tua yang penuh cinta diantaranya orang tua yang mampu memperlakukan anaknya berdasarkan apa? Berdasarkan jenis kelamin yang berbeda, karena kita tidak boleh memperlakukan sama. Kadang kita merasa begini, Ustadz, kalau kita membedakan diskriminatif. Oh tidak, dalam Islam Allah sudah tegaskan bahkan anak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kata Allah, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ketika kita tahu laki-laki tidak sama dengan perempuan, Allah tidak membuat diskriminasi dan ayat ini. Allah yang memberitahu bahwa jangan menyamakan. Karena bahasa cinta laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki perempuan kata Allah berbeda. Ya, sama seperti ya ambil logikanya agak sedikit ekstrim ya. Kayak misalnya ikan sama monyet. Ikan tuh nggak boleh dipaksa seperti monyet manjat pohon dengan meremehkan. Alah ikan, monyet aja bisa manjat pohon, kamu masa nggak bisa, kan sama-sama hewan. Ya, zolim. Kemudian bilang juga mau monyet, nyet, tuh lihat tuh ikan aja bisa nyelam, nggak keluar masih bisa bertahan hidup, masa ente nggak bisa. Zolim monyet. Maka kita juga begitu memperlakukan anak laki-laki perempuan berbeda karena memang berbeda kita cara mentreatmentnya. Contoh sederhana gini, kalau orang tua yang memahami perbedaan laki-laki dan perempuan ini, maka dia memperlakukan anak laki-laki dengan kebutuhan laki-laki. Jangan mentang-mentang cinta kita malah membuat dia akhirnya merasa direcehkan. Misalnya ngomong anak laki-laki ini, Irfan nyanyi tang ting tang ting tang, tuh apaan sih gitu. Kalau anak perempuan gitu, Irfan ganteng banget sih kamu, jijik laki-laki digituin.
Kalau perempuan tuh senang. Saya kok dibilang, ih Ustadz ganteng, apaan sih, jijik banget. Karena memang beda. Kalau perempuan itu mungkin senang ya. Sama seperti perempuan itu, ya kan banyak hal yang berbeda. Kayak perempuan misalnya mengungkapkan cinta. Coba deh, ibu-ibu kan sesama perempuan kan bilang gitu. Kalau perempuan mengungkapkan cinta itu biasa. Hai say, hai Cin, gitu ya. Bisa cinta, gitu ya. Biasa aja. Tiba-tiba ada seorang jamaah saya ngomong gitu di dalam sebuah forum. Ustadz, saya nggak mau nanya, saya cuma mau mengatakan pada Ustadz, saya cinta Ustadz karena Allah. Merinding saya langsung, merindingnya nggak langsung ngeri, pulang jangan-jangan. Saya benar-benar itu ya, karena saya jadi ilfil gitu ibaratnya. Karena memang ya apa, laki-laki tuh nggak begitu bahasa cinta. Bahkan bahasa cinta laki-laki itu sering konfrontatif. Mohon maaf ya, di balik kata-kata kurang ajar laki sama laki-laki sebenarnya ada bahasa cinta. Walaupun mungkin di dalam konteks kita nggak boleh ya. Misalnya di balik secara umum ya, jangan disamakan. Misalnya di balik panggilan sesama laki-laki gini. Nyet, enjing kan gitu, ada laki-laki kayak gitu. Mungkin kita menganggap kok kasar ya, tapi di balik itu semua sebenarnya ada perasaan akrab cinta. Ya. Tentu kita jangan praktekkan ini dalam kehidupan kita ya. Ya. Tapi itu menunjukkan perempuan ngajak cinta, temenin aku dong ke kamar mandi. Aku ya kamu mau pipis nggak mau? Oh perempuan biasa. Laki-laki ngajak saya kayak gitu, saya tabokin habis-habisan gitu. Ya, Ustadz temenin kamar mandi boleh nggak? Lu mau kuburan per rumah sakit? Nah, maka kita harus tahu mempertimbangkan laki-laki juga gitu. Makanya kadang kalau kita mempertimbangkan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kalau perempuan memang sering panggilannya cinta atau cantik. Tapi kalau laki-laki panggilannya mungkin yang membangkitkan pride-nya dia. Tidak disebut ganteng, tidak bilang. Jagoan Abi mana nih? Ya, Superman-nya mana? Sebenarnya kayak gitu. Yang kayak gitu itu berbeda. Makanya dia merasa dirinya dicintai. Itu satu contoh. Ya, yang misalnya bagaimana kalau tadi laki perempuan kalau ngomong biasanya seneng kalau berhadap-hadapan gitu. Iya sayang gitu. Kalau laki-laki itu paling gak suka ngomong berhadap-hadapan. Laki-laki itu senangnya ngomongnya samping menyamping. Atau berbalik kayak Rasulullah itu ketika menaikkan Abdullah bin Abbas di untanya itu tidak berhadapan muka tapi searah. Karena kan lagi diboncengin di depannya. Ngobrolnya seperti itu. Yang laki-laki senang kayak gitu. Jadi dia merasa dirinya lebih nyaman. Ya. Contoh yang lain yaitu tadi kayak laki-laki dalam banyak hal ya. Kalau perempuan itu kan senangnya ketika masih kecil itu diusap. Kalau laki-laki itu ditepuk. Makanya bagian yang bagi laki-laki menunjukkan penghormatan dan cinta dari orang tuanya adalah bagian bahu. Ayah dan bunda kalau ingin menunjukkan cintanya dengan bahunya. Maka anak laki-laki senang. Itu bahasa cinta. Kalau perempuan diusap. Makanya seorang suami ya mencintai istrinya diusap bahunya gitu. Itu bagian diusap bagian punggungnya. Kemudian apa? Kalau laki-laki itu makhluk visual, makanya dia lebih senang pakai bahasa isyarat. Misalnya memberi kode gini. Itu cukup bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa bahasa isyarat, perempuan itu harus audio, harus pakai bahasa verbal. Karena auditori dia harus telinganya mendengar itu. Makanya wanita itu nggak cukup sekali, berkali-kali. Dia nggak pernah bosan mendapatkan kalimat cinta, nggak bosan dia. Ya, bahkan menagih. Secara riset disebutkan wanita itu bahkan kalau suami nggak pernah ngomong cinta, dia akan bertanya balik, kamu cinta sama aku nggak sih mas? Ya, makanya kenapa dalam sehari riset menyebutkan wanita itu butuh 4 kali kalimat cinta dari orang terdekatnya, 4 kali. Ya, para ayah ini harus tahu kalau dia ngomong sama istrinya atau ngomong sama perempuannya harus 4 kali minimal. Tapi jangan dirapel ya menjelang tidur malam-malam. I love you, I love you, I love you, I love you. Udah 4 ya. Ya cicil deh buat nanti pekan depan 4 kali 7 28. I love you, 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 I love you. Selesai. Ya, nanti aku bayar lagi pekan depan.
Ya, nggak begitu juga. Karena sejatinya perempuan butuh yang namanya tadi kalimat bahasa. Jadi itu memahaminya kita harus tahu secara treatment harus berbeda. Ya, secara treatment harus berbeda. Ya, semua itu disebabkan karena bahasa cinta seseorang itu berbeda. Ya. Makanya orang tua yang penuh cinta, orang tua yang bisa melakukan itu. Yang kedua adalah orang tua yang penuh cinta itu juga memahaminya juga memberikan cinta itu berdasarkan usia. Karena tidak bisa semua usia diperlakukan sama. Anak-anak yang berjarak karena ditreatment dengan cara yang berbeda. Diperlakukan kayak anak kecil itu bagi anak remaja. Membuat dia merasa nggak disayang. Kayak anak kecil. Padahal menurut kita tuh cinta. Tapi misalnya kita manggil anak kecil kita, misalnya anak remaja kita, dari kecil kita manggilnya beb, ayang. Gitu. Dia malu ketika dia udah remaja, dia ada teman-temannya, ayang, sini deh, mami mau mami malu, manggil ayang. Manggil nama aku yang asli lah. Kenapa? Dulu kita manggil dia ayang itu biasa. Karena waktu kecil. Udah gede, harga diri dia diperlakukan seperti itu. Dia malu, malah dia makin menjauh. Jadi salah satu yang membuat anak remaja menjauh dari ibunya khususnya di saat remaja. Karena treatment yang salah. Memperlakukannya kayak anak kecil. Padahal kita merasa ini cinta. Tapi membuat dia ini bukan cinta, ini enek gitu. Ilfil aku jadinya. Kok gini banget mak gue mencintai gue ya? Bikin gue malu di depan orang gitu. Temen gue akan bilang, ngeledek-ledek di kelas, ayang, ayang, ayang dipanggil mami. Tuh kan, bikin malu aja. Apalagi kalau misalnya di grup WA nanti, aduh. Jadi ada bahasa cinta yang harus sesuai dengan umur. Makanya ketika kita mentreatment anak umur 5 tahun, bisa masih dengan permainan. Bisa dengan kalimat, kadang-kadang kan anak TK masih bisa diginiin, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Coba sama anak SMA. Ayo semuanya, Bu Guru mau ngomong, semua anak SMA, tangan ke atas tuh muntah-muntah semuanya. Nah, habis itu izin, Bu, besok aku kayaknya nggak usah sekolah lagi ya Bu ya. Kayaknya aku udah mau lulus aja. Jadi kalau kita merasa gini, kenapa sih anak saya menjauh? Jawaban sederhana, karena kita gagal mempersepsikan cinta kita ke dia. Menurut kita cinta, menurut anak enggak. Contohnya adalah kita merasa mencintai itu dengan nasihat. Sudah sering banget Ustadz nasihatin anak, sudah sering. Tapi anak saya tuh nggak pernah denger. Itu kan nasihat cinta. Di umur-umur anak udah remaja, omongan orang tua itu malah membuat anak merasa ilfil. Apalagi nasihat. Karena anak tuh otaknya udah penuh dengan banyak banget di dalam hidup dia perannya ustadz sama ustazah. Di sekolah ketemu ustadz ustazah. Ke masjid dia ketemu ustadz ustazah. Begitu di rumah ustadz ustazah lagi. Dia kayaknya yang dia butuhkan itu just mami, just daddy. Yang dia butuhkan itu cuma peran mama. Yang kalau pulang itu berkaitan dengan kebutuhan diri dia. Makanya nanti pembahasan tentang ortu penuh cinta ini memang nanti terkait dengan pengetahuan kita dalam memahami tumbuh kembang anak yang setiap usia itu berbeda. Kayak misalnya pujian, bagi anak yang di bawah double digit itu masih suka. Hebat anak bunda, hebat anak ayah, jagoan. Anak remaja diomong kayak gini mual Bu. Hebat banget anak bunda, enggak, dia nggak suka. Karena menurut dia itu, karena anak remaja yang dia butuhkan itu bukan pujian, tapi apresiasi. Bedanya di mana Ustadz? Kalau apresiasi adalah kita menyebutkan proses, bukan hasil. Makanya kalau anak-anak remaja itu lebih senang bilang gini, Masya Allah, kamu dari pagi nggak tidur lagi dan langsung olahraga, terus bantuin bunda. Nah, itu senang tuh. Cukup bilang gitu dong aja udah senang. Bunda tahu aja kalau aku bangun pagi itu gitu. Kalau sama anak remaja begitu. Allahu Akbar, anak bunda seharian ini sibuk banget.
banyak banget agenda kamu ya. Pagi ini, siang ini, sore ini. Bunda jadi iri dengan kesibukan kamu. Tuh, seneng. Jadi dia nggak suka dibilang gini, hebat anak bunda, hebat banget anak ayah. Anak remaja gitu, mual. Beda kalau anak TK. Kalau anak TK senang, ih cintanya papa, hebat, great, ih cantik banget. Ih awesome deh kamu deh. Itu senang dia. Dia pujian. Makanya ada ilmu tumbuh kembang yang membuat kita memahami setiap usia itu membutuhkan treatment yang berbeda. Nah, disinilah mengapa kita harus berusaha untuk mempelajarinya. Yang jadi masalah adalah tidak semua ortu bisa, hambatan ortu penuh cinta ini bukan sekedar hambatan ilmu. Tadi hambatan ilmu itu hambatan pertama seorang ibu atau seorang ayah menunjukkan cinta karena tidak tahu cara memberikan cinta kepada anak. Hambatan yang selain hambatan ilmu yang membuat ortu tidak bisa ortu bercinta adalah hambatan psikologis juga. Saya tahu Ustadz, anak di umur ini tuh harus ngomong cinta, saya harus melihat wajahnya. Saya harus bersikap lembut, saya tahu. Itu ada ilmunya sudah kita peroleh. Tapi ada hambatan kedua dan bisa jadi hambatan utama, hambatan psikologis. Di antaranya adalah hambatan psikologis itu adalah ketika ternyata ortu sendiri sebenarnya adalah orang yang pernah mengalami luka pengasuhan di masa kecilnya. Sebagian besar ortu tidak bisa mengungkapkan perasaan cintanya, bisa jadi karena ada utang dan luka yang dia peroleh di masa kecilnya. Makanya jangan heran kalau kita bilang gini, heran deh, suami gue ustadz, dia tahu banget bahwa dalam hadis Rasulullah mengajarkan mencintai anaknya. Tapi dia ngomong sama anaknya nggak pernah tuh ngomong sayang. Dia ngomongnya tuh selalu bego kamu, sholat kamu gitu. Bahkan dia kalau ngomong sama saya Pak Ustadz sama istrinya, kadang-kadang manggil dengan panggilan buruk. Saya nggak tahu dia. Padahal kata Rasulullah hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu dan saya paling baik sama keluarga saya. Dia kan tahu di sini, kenapa nggak bisa melakukan keluarga dan baik? Hambatan seseorang untuk mencintai adalah nggak punya jejak cinta dalam kepala dia disebabkan pola asuh yang buruk. Maka kita harus tahu sebagian besar ortu punya hambatan dalam mengaplikasi cinta karena belum beres dengan diri dia. Karena dia sendiri merasakan, gimana gue mau ngomong sayang? Gimana gue mau ngomong cinta? Isi kepala gue dari kecil diinstal oleh bapak ibu gue dan kalimat buruk. Maaf nih, kalau air ini diisinya dengan air putih dari teko, maka kita bisa ngeluarinnya ada air putih. Kan itu rumus teko. Kalau air ini teko ini diisi dengan air misalnya kopi, dia keluarnya kopi. Demikianlah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dalam kehidupan dia adalah apa yang diinstal di masa kecilnya. Jadi jangan kaget kalau ada ibu yang suka marah-marah, bukan karena nggak cinta. Dia tahu tapi punya hambatan psikologis. Hambatan psikologisnya apa? Saya nggak tahu cara ngomong cinta itu. Karena bapak dan ibu saya dulu kalau ngomong tuh bego kamu. Maka di sini kita berada dalam sebuah boleh dibilang lingkaran setan yang sulit diputuskan. Bahwa ternyata kebiasaan buruk yang kita peroleh di masa kecil akan bisa kita wariskan ke anak kita. Di antaranya kemarahan yang menunjukkan tidak cinta kita kepada anak. Itulah kenapa beberapa ahli mengatakan warisan yang diwariskan tanpa sadar ke anak selain adalah uang dan utang adalah kemarahan. Jadi selain uang dan utang, kita bisa mewariskan kemarahan. Ibu dan bapak yang suka marah-marah sama anaknya, maka dia akan menjadi anak yang akan tumbuh jadi ibu dan bapak yang akan marah. Begitu dia nanti tumbuh lagi dewasa, dia akan marah. Diwariskan turun-temurun. Maka hambatan ilmu tadi sudah kita bahas. Betapa kita menjadi orang tua penuh cinta harus dengan ilmu. Tapi hambatan kedua ada hambatan psikologi.
Kita masih terkungkung dengan luka pengasuhan yang kalau kita udah capek, lelah, semua teori parenting itu udah buyar semuanya. Ya, semua ilmu yang kita peroleh di dalam kelas-kelas parenting hancur semuanya. Saya pernah ditelepon salah satu istri pejabat, istri dari satu petinggi di negeri ini. Dia ini dulu sebelum pandemi, setiap kajian saya di mana di Uber dikejar. Ya, dia istri kedua dari pejabat di negeri ini. Ya, nggak usah kepo ya siapa orangnya. Ya, saya bukan lambe turah, jadi nggak usah. Nggak bakal juga ngasih tahu. Lagi pula nggak penting juga. Ya, dia bilang gitu, Pak Ustadz hari ini ngisi di mana Pak Ustadz? Di ini. Oh ya, boleh saya tahu alamatnya. Supir saya nanti cari, datang. Gitu. Terus pagi-pagi WA lagi, Pak Ustadz hari ini ada agenda di mana lagi? Saya di ini ikut. Temanya Pak Ustadz ikut gitu. Jadi saya sampai hafal familiar di tempat ini ada dia gitu. Ini ada dia lagi gitu. Saya sampai familiar gitu. Saya bilang ya sampai dia rutin gitu. Akhirnya suatu hari setelah dia sering kajian saya, dia akhirnya minta izin, Ustadz saya banyak yang mau saya tanyain, boleh saya minta nomor telepon? Ya udah saya kasih nomornya. Ya, saya baru tahu kode istri pejabat dari supirnya, ini istrinya Pak ini. Oh, baru tahu saya gitu. Dia kayaknya lagi seneng Pak Ustadz dengan kajian-kajian parenting ini. Oh ya udah. Sampai suatu hari dia nelpon saya tapi nggak pernah saya angkat. Saya itu kalau ada telepon dari orang nggak saya kenal jarang saya angkat. Saya khawatirnya itu agen asuransi sama agen bank aja gitu, males. Jadi makanya saya males angkat. Kecuali dia WA dulu. Gitu. Nah akhirnya ibu ini WA, Pak Ustadz saya mau dong, saya pengen banget. Karena itu dia nelpon. Ketika nelpon saya angkat, dia nangis. Pak Ustadz saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya adalah ibu yang jahat, ibu yang gagal. Saya sering ikut kajian parenting Ustadz, tapi nggak tahu kenapa saya hari ini melakukan dosa besar kepada anak saya. Saya tanya kenapa Bu, sambil nangis dia. Tadi saya, Pak Ustadz saya hari ini melakukan kesalahan besar. Kenapa? Jadi anaknya paling kecil, yang paling besar tuh kelas 5 SD. Pagi-pagi susah diatur untuk mengajak sekolah atau apa gitu, ibunya marah. Itu saking marah ibunya dorong, nabok dia sampai dorong dia dan anaknya jatuh ke tangga ke lantai 1 gitu. Jadi duduk gitu dan akhirnya dibawa ke UGD gitu. Kalau suami saya tahu saya diceraiin Ustadz, saya juga bingung gimana. Akhirnya singkatnya saya akhirnya membantu ibu ini konseling gitu. Dan memang dia nggak bisa, setelah di konseling baru tahu ternyata ibu ini nggak bisa menunjukkan cinta, nggak bisa berkata-kata yang baik kepada anaknya karena dia sendiri korban dari orang tua di masa lalu. Dia itu mengalami apa boleh dibilang KDRT, bapaknya suka mukul, nonjok, ibunya juga kalau ngomong itu nyelekit, sehingga isi kepalanya nggak jauh dari itu. Nah itulah menjadi hambatan. Nah kalau kita mengalami, salah satu ortu yang mengalami ini, hambatan psikis karena pola asuh buruk masa lalu, maka kesadaran kita bahwa kita adalah orang yang mengalami ini adalah sebuah kebaikan. Karena minimal kita mau untuk perbaiki diri. Jangan sampai kita wariskan karena kita. Nah, secara teknis gimana Pak Ustadz? Secara teknis, agar kita bisa di ortu penuh cinta, karena yang membuat kita nggak bisa memiliki ortu penuh cinta karena kita punya barrier yang diperoleh masa lalu. Maka secara teknis, kalau kita termasuk ortu yang seperti itu, maka kita bisa memulai dengan ya secara teknisnya datang ke professional helper ya. Karena nggak bisa sekali, tergantung kadar ininya ya. Kadang saya kalau ada yang konsultasi ke saya itu saya harus membahasakan dengan bahasa cancer. Kalau dia konsultasi atau apa, saya bilang gini, oh ini udah stadium 4 nih. Saya bilang. Kalau udah stadium 4, intensif dan ketat. Kalau Anda tidak serius, bubar nih gitu. Kadang-kadang saya ngomong gitu. Misalnya kayak kemarin ada datang saya konsultasi rumah tangga gitu. Datang saya konsultasi rumah tangga, terus cerita panjang, saya akan mendeteksi, wah ini udah stadium 3 nih. Stadium 3 kalau saya kasih isyarat lagi kalau nggak dilakukan bisa stadium 4 bubar nih rumah tangga. Makanya nggak bisa sekali gitu. Nah, termasuk ibu ini, wah saya bilang nih stadium 4 nih Bu. Gitu.
dan ibu karena mengalami, berarti konsistensi ibu untuk berobat, untuk konseling itu penting. Karena tapi nggak harus datang ke profesional sering, tapi treatmentnya, bagaimana kita membantu itu. Nah, itulah salah satunya bisa kita perbaiki. Taib ya, saya pikir itu bagaimana kita bisa membuat dan jadi ortu penuh cinta. Satu, penuhilah dengan ilmu, karena jangan sampai kita terhambat oleh ilmu karena ketidaktahuan kita menunjukkan cinta kepada anak kita. Yang kedua, ya penuhilah kebutuhan psikologis kita, alias hancurkanlah hambatan psikologis yang harus kita jadikan salah satu penyebab kita nggak bisa jadi ortu yang mencintai. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda sekalian, demikianlah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Bendri. Saya deg-degan Pak Ustadz dengar inian Pak Ustadz karena merasa belum jadi orang tua yang penuh cinta. Masih suka marah-marah Pak Ustadz sama anak. Memang susah untuk mengendalikan emosi, kadang-kadang lebih sering sih. Silahkan untuk ayah bunda, mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz. 3 pertanyaan, silahkan di chat. Kami tunggu. Atau mau langsung saja Bunda Ena? Silakan Mama. Iya boleh, silakan secara langsung juga nggak apa-apa. Ya, silakan ayah bunda. Kalau mau ada yang bertanya secara langsung sambil menunggu pertanyaan yang di chat. Oh iya, ini silakan dari TKA Jellyfish ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Ustadz. Ya, saya ingin bertanya. Tadi kan salah satu bentuk cintanya seorang ayah kepada terutama anak perempuannya ya. Semua sama, maksudnya salah satunya adalah misalnya ketika sebagai contoh anak perempuan itu ya setiap hari itu bisa ungkapan kasih sayang lah, diberikan perhatian dengan ungkapan kasih sayang gitu, dengan kalimat-kalimat yang indah gitu kan, yang membuat si anak ini penuh dengan perhatian gitu. Jadi nggak kekurangan perhatian nanti ketika besarnya di luar atau bahkan sekarang nggak kekurangan perhatian. Nah, bagaimana salah satunya kan cara sehari bisa 4 kali mengungkapnya, salah satunya dengan mengungkapkan cinta gitu ke anak. Nah, qadarullah kan suami saya tuh kita ketemunya tuh seminggu 2 kali gitu. Nggak bisa ketemu tiap hari gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengungkapkan perhatian sayang ke anak agar anak ini juga merasa diperhatikan gitu dengan orang tua yang mungkin agak long distance gitulah, hanya nggak setiap hari ketemu gitu loh Pak Ustadz. Iya, gitu. Baik. Terima kasih. Baik, ayah yang jarang pulang, long distance itu memang ketika dia berjauh, kebutuhan anak sama ayahnya itu selain stimulasi di mana interaksi dengan ayah yang berkesan, yang disebut memorable moment, maka ayah juga harus memenuhi kebutuhan akan persepsi. Kebutuhan akan persepsi adalah kebutuhan di mana anak mempersepsikan ayah itu sosok yang dibanggakan, layaknya superhero. Anak-anak ngefans sama BTS itu nggak pernah ketemu Bun. Nggak pernah dia ketemu BTS, tiba-tiba datang, Assalamualaikum, kami dari BTS, mau goyang, kayak gitu. Pertanyaannya kenapa bisa dia ngefans tergila-gila? Jawabannya karena media mampu membangun persepsi bahwa dia sosok yang membuat para wanita itu terpenuhi kebutuhannya. Salah satu yang bisa ibu bantu membuat ayah itu dipersepsikan sosok ayah yang penuh cinta adalah ibu yang penuh dengan kisah-kisah kebaikan tentang ayah. Salah satu kaidah penting kalau bapak jarang pulang, buat para ibu-ibu yang di rumah, jangan pernah curcol tentang suami ke depan anak. Jangan pernah bilang, mama ini korban bapakmu nak. Dari dulu disakiti terus.
Orang lain makan daging, tuh. Mama makan ati tiap hari. Nah, yang kayak gitu nggak boleh. Kamu tahu orang lain kurus karena Herbalife. Kalau mama, this is my life. Nggak boleh. Mama yang kayak gini membuat anak itu nggak kagum sama bapaknya, nggak akan cinta. Bapak jahat. Nyakitin mama. Makanya jangan pernah ibu kelihatan nangis karena bilang sakit. Kecuali mama nangis kenapa? Kangen sama bapakmu. Kangen sama bapak karena nangis. Itu memberikan efek ke anak. Bapak kamu nggak pulang-pulang, soalnya nggak pulang sih nggak apa-apa, soalnya transferan juga terhambat. Nah itu beda gitu. Jadi anak memikir ya karena transferannya. Jadi itu. Jadi salah satu yang membuat bapak itu menjadi sosok cinta itu, kamu tahu nggak? Bapak kamu tuh waktu ngelamar mama dulu itu, masya Allah ya, sosok laki yang tangguh. Kadang dia nggak punya uang tapi nekat jalan kaki, tahu nggak, dari Surabaya ke Jakarta. Mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, kepetok tiang listrik, nginjek tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, celek nenek-nenek, ketiban genteng. Banyak apes banget. Tapi dateng di hujan-hujan, bapak kamu tuh. Setiap kisah-kisah tentang bapak adalah cara memupuk cinta. Maka belajarlah jadi PR untuk suami. Jadi kalau ibu cerita itu jangan cerita yang lain. Misalnya cerita, kamu tahu nggak Aldebaran? Aldebaran ceritain giliran suami kagak. Gitu, Aldebaran tuh sosok laki itu kayak jangan ngomongin Arya Saloka, jangan ngomongin Rizky Bilar. Kamu tahu nggak maharnya Rizky Bilar itu? 1 miliar. Bapak kamu maharnya cukup seperangkat alat sholat, udah lusuh, udah nggak ada. Jadi jangan yang kayak gitu diceritain. Itu yang pertama. Bagi seorang ayah, dia melakukan bahasa cinta itu. Nah, tapi juga ingetin para ayah. Seorang istri bisa bercerita, tapi bahasa tubuh nggak bisa bohong. Makanya ayah juga memastikan, jangan sampai aku bercerita nggak connect. Maksudnya gimana? Karena bapaknya nggak mencintai ibunya, sehingga ibu tuh nggak bisa menceritakan cintanya dengan jujur. Contoh gimana? Mau cerita suami baik, tapi ibu sendiri tersakiti, kan nggak nyambung. Bapak kamu baik banget tau nggak? Gitu. Nggak mungkin, Bu. Anak mikir kok baik kayak gini. Berarti suami pun harus sadar, Mas, menyenangkan aku itu bahasa cinta ke anak. Kamu tuh ngirimin logam mulia 15 kilo, itu bahasa cinta ke anak sebenarnya. Tapi aku yang nerima gitu. Jadi sebenarnya ketika seorang suami berbuat baik sama istrinya, itu bahasa cinta ke anak. Karena bagi anak, ayah yang penuh cinta adalah ayah yang membuat ibunya bahagia. Ya, ini suami saya nggak dengar ya Bu ya. Nih, sayang ini juga live gitu. Ibu nanti tayangan ini Ibu record lagi ulang itu, minta sama panitia tuh dengerin suami itu. Ayah yang penuh cinta adalah ayah yang mampu membuat istrinya bahagia dan anak akan merasakan itu. Makanya bagi anak sih bagi anak itu nggak usah berat-berat. Anak itu selama ibunya happy, dia pasti bahagia. Dia bahagia. Karena anak itu, sebagian anak itu membenci dan tidak mencintai ayahnya. Karena ayah menyakiti ibunya. Makanya saya selalu bilang, salah satu yang membuat, kan cinta itu membuat anak itu, saya selalu bilang sama anak saya, jangan pernah sakiti Umi. Karena Abi sayang sama Umi kamu. Dan itu membuat anak saya justru mencintai saya. Karena saya mencintai Uminya. Maaf ini sedikit agak tabu. Pernah ada yang nanya, anak saya pernah nanya, Abi kan Ustadz. Abi bakal nikah lagi nggak? Bakal poligami nggak? Anak saya pernah nanya gitu loh. Abi bilang nggak mau. Kenapa, Bi? Karena Umi kamu nggak siap untuk dipoligami dan Abi nggak ingin menyakiti Umi kamu. Selesai. Bagi Abi cukup Umi kamu bahagia, selesai. Selesai udah. Bagi saya penjelasan itu. Terus anak saya perempuan gini, senyum gitu. Terus malam-malam dia ngirim surat ke saya dan saya simpan surat itu.
Jadi sebenarnya saya jarang mengungkapkan dalam tanda kutip. Saya jarang mengungkapkan langsung perasaan cinta itu mungkin, tapi saya ingin menunjukkan. Ya, makanya ini unik nih, anak ini mengetahui cintanya ayah lewat sikap ibu. Jadi ibu yang bahagia itu adalah cerminan dari ayah yang baik. Jadi caranya seperti itu. Ya Allah alam sawab. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua Pak Ustadz dari Mama Yuli ya, dari B Dolphin. Tadi pertanyaannya, kenapa anaknya ini kalau kepada ayahnya itu patuh sekali, tapi giliran sama ibunya susah untuk dibilangin gitu Pak Ustadz. Untuk pertanyaan kedua Pak Ustadz. Iya, satu aja. Ya. Ya, baik. Satu aja dulu ya Bu. Ya ini maksudnya tadi kan pertama, ini pertanyaan kedua. Oh ya, oke. Pertama, saya nggak tahu cenderung susah diatur itu atau patuh itu nggak bisa kita klaim. Karena gini, patuh itu dalam terminologi parenting ada dua. Ada patuh karena cinta atau patuh karena takut. Jadi jangan berpikir anak patuh atau taat itu kita langsung GR. Oh anak saya tuh. Karena ada anak yang taat karena takut. Sehingga dia itu prinsipnya asal papa senang aja. Asal nggak digubugin gitu ya. Taunya dari mana anak kita itu patuh karena takut? Cirinya 3. 1, gerakannya minimalis. Kalau dia bisa bebas bergerak sama ibunya, itu tandanya dia masih bahagia. Orang kalau takut itu gerakannya minimalis. Misalnya kalau ada anak di TK itu lagi senam gini gerak, yang lain gerakan gini, kalau dia gini, Irfan, ayo lompat, nggak bisa. Lompat gini, ya, kalau dia nggak bisa. Sebab ada bahasa yang didengar setiap hari dari orang tua gini, awas. Anak yang sering diancam, awas itu membuat gerakannya minimalis. Dia selalu ngelihat sesuatu gini. Oke. Patuh nggak? Patuh dia. Sholat. Gitu. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Kalau dia yang lain tuh spontan kadang lucu ketawa. Kalau dia bahkan sama bapaknya ketawa udah ketawa kaku. Dan yang ketiga, ciri anak tertekan, matanya tak berani menatap lawan bicara. Terutama tadi kalau dia dengan ayahnya dia ngomong nunduk iya. Mata ini jendela jiwa, hati sudah tinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Jadi harus diperiksa. Patuhnya karena cinta enggak? Kalau patuh karena cinta itu dia ekspresinya normal. Aku mau sama papa. Cirinya misalnya dia bisa mengatakan, papa, aku mau kayak papa. Nah kalau itu berarti kita evaluasi kok sama papanya patuh ya. Tapi kalau justru dengan papahnya begitu, karena taat berarti kita ngelihat, tapi kok taatnya karena itu ya. Dia kayak tertekan. Nah berarti jangan kita merasa GR. Justru kita yang benar. Karena gini, ada beberapa ortu yang harus terima kenyataan, dibalik anak yang spontan, yang kadang-kadang membantah, sebenarnya dia rasa nyaman. Contoh gini, kalau ada anak depan kita itu kayaknya susah banget dia ngeledek kita, kadang kentut sembarangan, kadang ngupil, dibalik suka ngentut dan ngupilnya itu ada rasa nyaman. Rasa nyaman. Jadi makanya jangan GR gitu kalau bilang gini, Bu Guru misalnya kita nanya sama Bunda Tri, mau tanya anak saya di sekolah ini gimana ya? Oh anak ibu ini banget ya, proaktif banget ya, lompat sana lompat sini, susah banget. Terus kita mikir, enggak di rumah anak saya kalem. Kalau di rumah kita ngeliat anak kita kalem di sekolah aktif, berarti dia nggak nyaman di rumah. Karena dia nggak bebas berekspresi. Jadi memang harus pandai untuk mendeteksi ini anak ini nyaman atau enggak ya. Karena kalau anak itu nyaman, sadar nggak. Jadi kita ini kadang pengen anak buru taat sih, padahal sebelum taat itu nanti. Yang penting nyaman dulu.
Kalau saya yang penting anak saya nyaman dulu. Karena ntar kalau dia udah nyaman, baru taatnya nanti. Karena kaidah taat itu adalah connection before correction. Menjalin koneksi. Nah, kalau ibu merasa bahwa, oh sebenarnya dia itu sama bapaknya nyaman banget, cinta banget, tapi kalau masih ngelawan, berarti mungkin kita belum menjalin koneksi atau connection di awal-awal tumbuh kembangnya. Lebih banyak nasihat, lebih banyak ngomel, tapi belum memberikan perasaan cinta yang membuat anak merasa dicintai. Ya, wallahu a'lam shawab. Ya, sudah, Bun, tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mama Usaid B. Dolphin, untuk tipe anak yang introvert atau pendiam, mohon penjelasannya bagaimana cara menjalin komunikasi dengan anak tersebut. Jadi ini mempunyai 3 anak remaja, Pak Ustadz, 1 orangnya ekstrovert dan 2 anak introvert. Ya. Pertama, introvert kalau definisinya adalah pendiam ke ortu, itu bukan introvert, itu luka. Tidak ada anak yang introvert sama ortu. Para ahli mendefinisikan introvert adalah anak yang tidak terbuka kepada pihak luar. Anak yang kalau misalnya sama ortunya nggak introvert, cenderung kalem, diam, jarang ngomong, periksa, jangan-jangan ada luka. Karena introvert itu ke pihak luar. Kalau ibu nanyanya anak saya tuh kalau keluar tuh, nah itu berarti introvert. Tapi kalau mas saya tuh mas saya tuh dia bisa bebas bicara, itu benar. Itu introvert. Tapi kalau sama ibunya, sama itu berarti dia sudah insecure. Periksa apa yang lakukan. 1, periksa waktu hamilnya. Karena anak yang mengalami luka itu dimulai dari kehamilan yang tidak menyenangkan. Termasuk di masa menyusui. Pernah stres nggak waktu hamil tuh? Pernah berkonflik panjang nggak? Sampai nangis, sampai mungkin konflik sama pasangan atau sama tetangga atau sama apa. Yang kedua, waktu umur 2 tahun, waktu menyusui, mendapatkan sentuhan cukup nggak? Asupan pelukannya cukup nggak? Ciumannya cukup nggak? Bukan ASI-nya. Karena sebagian besar kita ini fokus ke air susu. Padahal menyusui dalam Islam radha'ah itu proses mentransfer kedekatan fisik dan kelekatan kulit. Makanya bukan memberi susu. Susu itu makanan fisik, makanan jiwanya. Nah, kemudian setelah 2 tahun periksa apakah dia pernah melihat adegan kekerasan di depan dia yang membuat dia trauma. Seperti ibu dan bapak bertengkar atau bapak ibu yang pernah menyakiti dia dengan julukan-julukan yang buruk. Bisa jadi. Nah, itu dulu diperiksa. Ya, kalau saya mendefinisikan introvert itu saya harus melihat dulu anaknya, karena untuk mengetahui itu introvert itu saya beberapa kali mendapatkan bukan introvert. Kalau anak sudah introvert tuh ada, tapi kalau anak sama ibu bapaknya diam tuh bukan lagi introvert, itu kasusnya udah luka pengasuhan. Orang barat nyebutnya parenting pain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu Pak Ustadz untuk pertanyaan lagi? Silakan. Ini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi suami saya itu hobi banget peluk-peluk dan cium-cium saya di depan anak-anak. Anak saya lihat suka senyum-senyum gimana gitu. Sebenarnya perilaku saya dan suami itu benar nggak sih Pak Ustadz? Terima kasih. Bahasa cinta secara umum itu dibolehkan dijelaskan ke anak dan kita perlu mengkonfirmasi. Secara fikih para ulama mengatakan pelukan dan ciuman yang disertai dengan kasih sayang itu sah ditampilkan ke umum selama tidak menimbulkan syahwat atau hasrat syahwat. Nah kayak gini, maaf kalau dia misalnya memeluk sambil memegang noel payudara itu nggak boleh. Walaupun kalau itu istri kita nggak bolehnya karena di depan publik termasuk depan anak-anak. Misalnya mencium bibirnya itu nggak boleh. Tapi sekedar mencium pipi dan maaf ya tidak menunjukkan birahi. Karena kan gini, kalau
nampak birahi senyum itu malah itu yang bahaya bagi depan anak-anak. Ya. Atau memeluknya biasa aja, merangkul itu biasa. Itu boleh saja. Tapi demi amannya perlu kita sekali-sekali melakukan konfirmasi persepsi. Salah satunya penting untuk kita ngobrol, menurut kamu waktu papa meluk Umi atau Abi meluk Umi, menurut kamu gimana? Nah, anak bisa bilang, apa sih Umi kayak ini aja. Nah, yang kayak gitu itu bisa jadi perlu kita jadikan perhitungan. Kalau anak bilang, itu kan malu Mi. Oh, berarti ada anak-anak yang punya hal-hal yang tabu dan kita harus hargai. Kita bisa sampaikan ke suami, Pak atau B, jangan terlalu ini ke depan anak-anak. Anak-anak jadi nggak nyaman. Kalau dia malah bilang, iya Abi tuh sayang banget sama Umi ya, itu berarti normal, sah-sah aja. Ya, wallahualam bishawab. Masih bisa berapa lagi Pak Ustadz? Sampai 10:30. Oh, sampai 10:30. Berarti satu lagi saya persilahkan untuk yang mau bertanya langsung pada Pak Ustadz. Silakan raise hand. Tadi udah 3 orang yang bertanya di ini. Ya, izin bertanya. Ya. Silakan. Bagaimana bentuk kasih sayang yang paling efektif untuk mengajari anak? Ya. Yang pertama, mengajari anak itu yang harus kita pahami yaitu bagaimana menularkan mood booster kepada anak. Karena rumus otak itu kalau kita lihat, otak bisa belajar kalau dia limbiksnya itu terbuka. Kan kita punya otak mamalia, otak berpikir terdiri dari 2 bagian. Bagian merasa disebut otak limbiks, bagian berpikir disebut otak korteks. Korteks ini akan berpikir sesuai kondisi limbiks. Limbiks dan korteks terhubung oleh jaringan namanya insula. Insula ini seperti paralon, bisa membesar, bisa mengecil. Kalau paralon membesar, aliran air bisa masuk. Begitu juga dalam otak, aliran informasi bisa masuk. Kalau paralon mengecil, maka aliran informasi sulit masuk. Maka salah satu yang kita harus pahami, saat kita ingin membuat anak bisa belajar, anak harus dalam kondisi limbiksnya itu terbuka. Berarti anak harus happy. Salah satunya itulah kenapa Rasulullah selalu mengingatkan, basyiru walatunafiru, beri kabar gembira. Sehingga kalau ngajarin anak, persiapan yang paling utama itu di pengajarnya, di ibunya. Ibu harus memiliki yang namanya persiapan mental untuk menularkan emosi positif. Dimulai dari pagi hari, ibu menyiapkan dirinya dan anak disiapkan oleh bapak. Bapak itu harus membangunkan anak pagi hari, karena ternyata riset-riset menyebutkan anak pagi hari dibangunkan oleh bapak lebih berprestasi dibandingkan dengan ibu. Ya. Jadi ini disebabkan kenapa? Karena anak yang bagi dibangunkan oleh bapak itu, yaitu kata para ahli, Dr. Anan Bais menyebutkan karena dia akan melihat refleksi tokoh yang membangunkan. Kalau membangunkan oleh bapak, dia ingin seperti bapak yang dunia kompetitif, aktif, bekerja. Kalau yang bangunkan ibu, walaupun ibunya bekerja, anak taunya dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour kan gitu. Makanya ini yang membuat anak-anak ingin sulit untuk diajak bekerja. Nah, yang kedua, para ayah melatih diri untuk bertanya sesuatu yang disukai oleh anak pagi-pagi itu. Yaitu kalau pagi bangunkan anak itu pertanyaan yang ringan. Salah satu yang diajarkan Rasul kalau pagi-pagi di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bertemu sahabat dengan pertanyaan, hal ro'a ahadumikumul bariyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah itu kalau pagi-pagi nanya mimpi. Karena dari mimpi itu Rasulullah ingin memberikan trigger emosi positif. Jadi jangan pagi-pagi nanya yang berat-berat. Nah, menurut kamu pandangan tentang child free menurut Islam gimana? Nah, kira-kira ekonomi kita akan stabil di kuartal keberapa dari tahun segini? Bikin stres tuh anak. Apalagi pagi-pagi Andanya lebih serem. Kamu semalam dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan terjadi dukhon dalam waktu 40 hari 40 malam. Setelah itu akan turun dajjal. Terjadi huru hara di hari kiamat. Itu anak bikin stres pagi-pagi, nggak mau belajar. Malah dia mikir, mah aku mendingan nikah aja deh mah, masa dajjal mau turun aku masih jomblo kan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Maka itu peran ayah.
Kalau peran ibu gimana? Peran ibu itu mempersiapkan diri. Ada 5 protokol pengajaran yang wajib praktekkan ibu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, singkatnya ibu Rasulullah ketika pulang dari perang Khandaq atau perang Badar, Rasulullah itu sebelum sampai ke pulang ke rumah, Rasulullah meminta para sahabat itu untuk sebelum sampai rumah untuk ke pemandian umum. Apa yang lakukan sahabat? Mandi. Setelah mandi disuruh ganti pakaian, kemudian disuruh sholat sunnah 2 rakaat, kemudian para sahabat disuruh untuk makan dan kemudian berdoa. Maka ini pula yang ibu lakukan. Para sahabat itu ketika sampai di rumah bertemu dengan anak dan istrinya, emosinya positif. Mereka menerima sehingga terjadilah chemistry. Maka pagi-pagi ibu-ibu harus mempraktekkan ini 5M, protokol pengajaran di rumah. M pertama mandi. Kenapa? Karena emosi negatif itu luruhnya dengan mandi. Kalau marah saja itu harus pakai wudhu. Karena marah kan dari setan dari api-api kalam air. Marah dan disunahkan untuk berwudhu, apalagi mandi. Wudhu kan menghapuskan hadas kecil, mandi menghapuskan hadas besar. Maka mandi lebih efektif meluruhkan emosi negatif. Maka siapa ibu-ibu yang biasanya pagi-pagi marah-marah, biasanya belum mandi. Ya, biasanya karena belum mandi. Jadi cek aja tuh kalau ada yang marah-marah. Mama udah berkali-kali sama kamu. Belum mandi ya Bu. Ketahuan tuh. Kayak mandi yang pertama. Yang kedua mengganti pakaian. Dalam Al-Quran hubungan pakaian dengan semangat itu dihubungkan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'angdhi wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatohir. Orang-orang berselimut. Bangkit dan berikan seruan berdasarkan nama Allah dan gantilah pakaianmu, bersihkan pakaianmu. Ibu kalau pagi-pagi ganti pakaiannya, jangan pakaian semalam. Pakai daster bolong 3, ada bekas minyak kayu putih semalam, ada bekas koyok nempel, iler suami di sebelah kanan. Itu bikin ibu pakai baju kembali, ngajar anak nggak fokus. Karena emosi wanita itu tergantung pakaiannya dipakai. Mau bukti, silakan ibu cek. Renungkan kisah teman saya itu semangat berangkat kondangan sama suaminya, ya begitu dia datang kondangan tiba-tiba dia menyadari bahwa jilbab dia sama dengan taplak meja yang dekat di buffet itu tempat itu, langsung dia berubah moodnya. Suaminya malah, mah ada kambing guling, pulang kambing guling, masa kita bawa ngasih ampun 300.000 nggak makan, pulang aku nggak nyaman gitu. Kenapa? Oh, dia ngerasa, lah itu taplak meja sama jilbab dia kok mirip banget. Ntar orang mikir, jangan-jangan nih taplak diambil gitu ya. Jadi seperti itu perempuan kalau pakaiannya nggak nyaman, emosinya terganggu. Makanya saya tuh kalau ngeliat istri yang ngomel-ngomel tuh ada hubungannya dengan pakaian yang belum ganti. Ya makanya mau nggak mau kita pesenin lagi di Shopee nih mah mau yang mana, yang gitu aja udah check outin dah gitu ya. Yang ketiga mengganti pakaian, kemudian menegakkan sholat. Itu yang keempat, yaitu menegakkan sholat. Ya ingat, jangan melaksanakan, menegakkan. Karena perintah Quran menegakkan. Yang keempat, yaitu makan. Ya, pagi-pagi itu harus sudah sarapan, Bu. Kata orang Betawi, kalau lu nggak sarapan bisa sarap. Makanya hati-hati. Dan yang kelima, membaca doa. Nah baru lu ibu tuh ngajar itu dengan emosi positif. Jadi ini sekolah TKIT Insan Madani bikin protokol pengajaran di rumah. Bunda, sudahkah mandi pagi ini? Yang kedua, Bunda sudah mengganti pakaian yang terbaik untuk ngajar Ananda. Yang ketiga, Bunda jangan lupa menegakkan sholat sunnah 2 rakaat. Kalau lagi haid ya mungkin berbeda ya. Bunda yang keempat, Bunda jangan lupa makan pagi ya Bunda ya. Kalau bisa lauknya ini gitu ya. Karena kalau lauknya kebanyakan nanti Bunda berat badannya nambah, emosi lagi. Yang kelima, Bunda jangan lupa membaca doa. Insya Allah. Itu emosi yang membuat nanti anak-anak merasa, ih mama kok berbeda sekarang ya. Gitu. Seperti itu. Allah alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya masih banyak ya Pak Ustadz pertanyaannya, tapi berhubung waktu